Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, pagi, kapanpun Anda menonton acara ini. Para pemirsa Main TV, kita kali ini edisi perdana kita akan membahas topik yang sangat rame 2 hari terakhir ya, mengenai kasus bom bunuh diri di Bandung, di Polsek Astana Bandung. Dan pelakunya Agus Sujatno ternyata terbukti adalah mantan napi teroris yang juga melakukan aksi-aksi teror sebelumnya. Dan yang menarik, ada tanda-tanda yang dia tinggalkan ya, sebagai sinyal atau sebagai pesan, yaitu ada sebuah kertas yang bertuliskan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang baru disahkan itu adalah produk hukum setan, hukum togut, hukum kafir lah gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Di samping saya hadir Ustadz Taufik Damas, ini teman lama saya. Selamat datang ke Main TV. Terima kasih, Mas Taufik. Ustadz Sahal. Wah, sama-sama Ustadz nih kita. Jadi kita akan membahas soal yang penting ini. Karena Ustadz Taufik ini kan, beliau ini sekarang adalah wakil Katib ya, wakil Katib Syuriah PWNU DKI. Jadi sangat kompeten tentang tema ini dan juga alumni Al-Azhar ya. Jadi memang sudah menjadi tema sehari-harinya. Ini ada 2 persoalan ini, Ustadz Taufik. Ya. Pertama, soal bom bunuh diri itu sendiri ya. Bom bunuh diri sebagai senjata untuk melawan sesuatu yang mereka anggap musuh. Itu kenapa masih dilakukan ya? Dan kenapa yang jadi sasaran itu kantor polisi, kepolisian? Ya. Kenapa polisi gitu ya? Jadi kalau kita lihat kan ini bukan hanya sekali ya. Ini kan sudah berkali-kali ya. Jadi mereka melakukan aksi teroris, aksi teror, dan yang menjadi sasaran adalah polisi. Ya. Nah, ini gimana menurut Ustadz penjelasannya ini? Baik, memang ini bukan pertama kali kantor polisi jadi sasaran terorisme. Dan itu bisa dipahami bahwa mereka menganggap bahwa selama ini di Indonesia yang paling gencar melawan kelompok teroris ini adalah polisi yang menangkap-nangkapi dan lain sebagainya. Ada juga BNPT dan lain sebagainya yang kemudian membuat mereka itu ya dipenjara lah, seperti pelaku yang baru ini di Bandung ini. Dia kan si Agus Sujatno ini juga pernah dipenjara di Nusa Kambangan, dan konon memang ketika di Nusa Kambangan dia tidak mau komunikasi, dia menutup diri. Jadi program deradikalisasi itu tidak pernah tersentuh tidak pernah menyentuh pikiran dia. Dia betul-betul menutup diri. Dan sebetulnya yang begini ini memang masih punya potensi untuk melakukan tindakan teroristik, dan terbukti memang telah melakukan dengan melakukan yang sangat fatal, yaitu bom bunuh diri. Nah, ini jadi sekali lagi mereka menganggap polisi itu sebagai musuh utama mereka, karena yang memang ya kewenangan polisi juga untuk menangani mereka, mengantisipasi, menangkap dan lain sebagainya. Polisi dianggap sebagai garda terdepan dari sebuah sistem kafir, sistem togut, yang mereka anggap Indonesia ini kan negara togut ya, negara kafir lah gitu, dan polisi yang garda depan, atau ada hal-hal yang sifatnya balas dendam misalnya, atau apa gitu. Jadi maksudnya kenapa spesifik selalu kantor polisi gitu? Ya, ini memang kan berkelit-kelindan. Artinya diawali dengan paham mereka tentang konsep kenegaraan kita yang di mata mereka itu masih tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam dan Allah gitu. Menurut mereka. Menurut mereka, sehingga Indonesia ini disebut negara kafir, kemudian juga ada istilah togut, polisi itu togut yang wajib diserangi. Dan itu diawali memang dari doktrin takfiri itu. Doktrin takfiri itu ya menganggap orang lain kafir yang berbeda, kemudian halal darahnya dan boleh dibunuh. Tapi dengan melakukan tindakan bunuh diri ini jauh lebih jauh dari itu lagi gitu loh. Karena
tindakan bunuh diri sendiri ya tentu bagi kita umat Islam itu tindakan yang sangat tidak dibenarkan oleh Islam, apalagi membunuh diri sambil mencelakai bahkan membunuh orang lain dan di orang wilayah yang bukan wilayah perang ya. Iya, bukan di wilayah perang. Indonesia ini sama sekali jauh dalam pandangan konsep kenegaraan kalau disebut sebagai wilayah perang. Itu hanya orang-orang yang tersesat lah yang menganggap Indonesia ini wilayah perang gitu. Nah, itu kan kalau tadi Mas Taufik bilang soal terkait dengan paham keagamaan mereka ya, keislaman. Itu kan yang salah satu ayat yang sering dikutip ya. Itu kan ayat At-Taubah ya, 29 kalau nggak salah, yang waqatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah. Jadi mereka menganggap bahwa negara kita ini negara yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan karena itu menurut mereka wajib diperangi gitu ya. Ini kan sebenarnya kasusnya hampir sama dengan kayak misalnya yang di Mesir ya. Ustaz Taufik kan orang alumni Mesir nih. Kaum teroris yang membunuh Anwar Sadat, betul ya, pembunuhan Anwar Sadat itu kan yang dibunuh itu bukan orang kafir ya kan, tapi justru orang Islam kan, penguasa Islam yang menurut mereka mewakili rezim togut gitu ya. Dan bagi mereka layak diperangi karena tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah gitu misalnya. Jadi ini yang menarik, yang dimusuhin, yang diperangin itu justru kalangan Islam sendiri yang menurut mereka kafir gitu loh. Salah satu polisi yang jadi korban di kasus Bandung ini itu polisi Islam dan sangat saleh dan anaknya masuk pesantren kalau nggak salah gitu. Jadi ini gimana penjelasannya ini? Ya, karena memang mereka itu terjebak pada pemahaman harfiah, tapi bukan cuma sekedar pemahaman harfiah, itu ada pola indoktrinasi di kalangan mereka yang menganggap bahwa siapapun yang tidak menjalankan apa yang mereka pahami itu apapun agamanya ya kafir. Dan sebetulnya dalam sejarah Islam cikal bakal kelompok seperti ini kan sudah ada. Kita pernah mengenal ada kelompok Khawarij yang pada zaman sahabat itu pada ya, zaman sahabat Khulafaur Rasyidin yang pola pikirnya seperti itu. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka dia kafir. Nah, itulah yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, khalifah keempat, menjadi korban. Dianggap kafir ya? Dianggap kafir. Dibunuh oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ya, karena pahamnya seperti itu. Yang ketika itu Sayyidina Ali sendiri pernah mengkonter pikiran mereka ketika mengucap kalimat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kemudian inil hukmu illa lillah. Kata Sayyidina Ali itu kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Jadi kalimatnya itu benar, tapi maksudnya adalah kebatilan. Dan kira-kira apa yang dilakukan oleh para teroris mengutip ayat Al-Quran. Al-Qurannya benar, tapi maksud mereka adalah batil. Nah, gitu ini poin menarik ini. Jadi kan mereka mengutip Al-Quran, ya kan? Itu kalimat yang hak lah benar. Ya. Tetapi urida bihil batil, dimaksudkan untuk tujuan yang salah. Jadi misalnya kayak Khawarij tadi, dia mengutip ayat Quran wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun macam-macam, tapi dipakai untuk menganggap bahwa yang paling mengikuti ayat itu mereka. Dan sahabat lain yang jauh lebih senior seperti Sayyidina Ali, bayangin sepupunya Nabi, menantunya Nabi dianggap kafir gitu loh, hanya karena berbeda dengan pemahaman mereka. Jadi ini al-haq urida bil kafir, kalimat yang benar tapi dipakai untuk tujuan yang salah. Jadi ini ya, untuk melihat teroris itu melihatnya begini ya? Betul, karena begini, ada prinsip penting di dalam Islam itu yang kita tidak bisa mengabaikan. Dan kalau orang lepas dari itu atau mengubahnya, maka akan lahirlah kelompok-kelompok yang kemungkinan besar salah paham terhadap Islam. Dan ini didasari oleh hadis Nabi yang ada di dalam kitab Sahih Muslim itu, bahwa pondasi Islam itu kan ada 4. Yang pertama Islam itu sendiri dengan rukunnya, yang kedua iman dengan rukunnya, yang ketiga itu ihsan, yang kemudian
dipahami oleh para ulama menjadi satu disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Oke. Nah, ini ditolak nih oleh kelompok-kelompok teroris. Ihsan ini ditolak karena seorang teroris kalau belajar ilmu tasawuf itu pasti batal jadi teroris. Sebentar, ini supaya untuk menjelaskan kepada yang ini kan kita penonton kita masyarakat yang luas ya. Iya, iya. Jadi ihsan itu kaitannya dengan etika, gitu ya, atau gimana? Spiritualitas. Spiritualitas, oke. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas soal Spiritualitas. gitu. Nah, Dan ilmu itu ini yang- ditolak oleh teroris, Itu ditolak. yang ditolak oleh kaum teroris. Karena apa? Karena memang kalau mereka diajarkan ilmu tasawuf nggak bakal jadi teroris, bertentangan. Iya, 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 Teroris itu mendoktrin orang supaya menjadi zombie. Dia siap melakukan tindakan-tindakan yang teroristik. Ya. Tapi kalau disentuh oleh ilmu tasawuf ya nggak jadi. Karena ilmu tasawuf itu mengajarkan orang berlembut-lembut hati, Ya, ramah, sopan santun, rendah hati, tidak mudah menyalahkan orang lain, selalu mengoreksi diri. Ya itu bertentangan. Makanya di kalangan teroris ilmu tasawuf itu ditolak. Padahal ilmu tasawuf itu ilmu yang sangat diajarkan di pesantren gitu Betul. ya. Bahkan itu inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam. Ya, Ya, inti ya, ya. ajaran Jadi- Islam. Dan yang terakhir selain 3 itu ada doktrin kiamat. Nah, dalam hadis itu dijelaskan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, kapan datangnya kiamat? Nabi Muhammad itu menjawab secara diplomatis, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apa artinya Nabi Muhammad ingin mengatakan, saya tidak tahu kapan datangnya kiamat. Bahwa kita ini umat akhir zaman, karena setelah Nabi tidak ada Nabi lagi, iya. Tapi kapan datangnya kiamat Nabi nggak tahu. Dan itu jangan diandaikan sudah dekat, jauh. Nah, oleh kelompok itu, doktrin akhir zaman ini dijadikan modal mereka untuk melakukan indoktrinasi. Kita hidup di akhir zaman, kita penuh dosa. Yang kalau tidak melakukan tindakan-tindakan radikal, dosa kita tidak akan diampuni. Jadi kayak mereka itu merasa terbebani sebuah suasana apokaliptik atau apa gitulah ya, bahwa ini menjelang akhir zaman dan mereka harus melakukan sebuah pembersihan. Pembersihan. Gitu ya. Itu pandangan semacam ini kan sebenarnya pandangan tentang tadi ya Khawarij ya, tentang doktrin mengenai kiamat yang tadi itu yang bahwa ini kiamat harus menjadi ada alat menakut-nakuti misi gitu loh. tugas untuk membersihkan Iya. kebatilan yang menurut mereka tentu Gitu, saja. gitu. Itu kan sebenarnya minoritas ya dari segi jumlah ya. Iya. Mereka itu kan sebenarnya kecil. Iya. Kecil dan nggak terlalu mencerminkan mayoritas Muslim Indonesia ya. Yang masyarakat Muslim Indonesia kan mayoritasnya kan Moderat. ya moderat lah seperti NU dan Muhammadiyah itu. Tapi kenapa ini kok selalu muncul dan menjadi ancaman gitu loh? Ya karena memang jejaring, apalagi sekarang ini media sosial atau kemajuan teknologi informasi itu juga dimanfaatkan oleh mereka. Dan banyak teman-teman cerita itu bahwa sebagian orang terpapar dengan ajaran terorisme itu ya melalui media sosial, melalui teknologi. Walaupun kadang tidak bertatapan langsung dengan katakanlah pembimbingnya dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak belajar dari apa namanya sumber-sumber yang otoritatif ya. Oh jauh, kalau mereka orang kalau belajar Islam dari sumber otoritatif itu pasti akan moderat, pasti akan toleran. Yang menjadi tidak moderat dan tidak toleran, bahkan teroristik ini, itu mereka yang belajar Islamnya itu serampangan. Ya. Bahkan dalam konteks mengubah doktrin-doktrin keagamaan Islam, itu saya pernah dapat informasi dari teman-teman yang pernah jadi teroris tapi sudah taubat. Menghormati orang tua aja nggak boleh, karena orang tua itu dianggap kafir karena berbeda. Bahkan mendoakan orang tua udah nggak boleh. Itu saking bahayanya dan canggihnya mereka itu merusak ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga lahirlah kelompok atau orang-orang yang ya disuruh bunuh diri ya mereka bunuh diri. Padahal bagi kita yang punya akal sehat, tindakan seperti itu sangat bodoh sekali gitu loh. Bodoh sekali. Dan dalam kacamata agama kita melakukan bunuh diri sendiri aja, minum racun itu dosa besar. Apalagi bunuh diri sambil melukai orang lain dengan bom seperti yang dilakukan di Bandung di kantor. Dan dalam politik. konteks Indonesia, bunuh diri itu kan seperti yang dilakukan di Bandung itu justru bahaya banget dari segi dari segi pandangan keagamaan pun, ya itu tadi, ini wilayah damai. Ya. Wilayah Indonesia itu wilayah damai, tetapi kok malah
mereka aksinya begitu. Nah Betul. ini terakhir nih Ustadz ya. Tadi kan Ustadz bilang bahwa mereka ini pemahaman keagamaannya serampangan, terus kemudian tadi saklek ya, Iya. saklek, harfiah, dan kecenderungannya itu kayak hitam putih gitu ya. Nah ini kan kita tahu kaitan pandangan semacam ini kan erat hubungannya dengan paham tertentu ya, paham salafi atau wahabi tertentu ya, nggak semua salafi dan wahabi itu pro dengan mereka, tetapi kan paham yang ekstrim itu kan sering muncul dari kaum literalis gitu ya, orang yang Literalis. memahami agama secara harfiah, saklek, tekstual dan tidak memperhatikan konteks Teks. sosial budaya ya. Betul. Misalnya kayak Taliban di Afghanistan atau ISIS atau apa yang mereka itu sangat harfiah kan memahami keislaman gitu. Iya. Itu gimana menurut Ustadz Taufik ya? Kalau kita baca ya, sepertinya memang mereka itu berkelompok untuk merawat paham-paham secara harfiah itu yang kemudian saya bisa secara pribadi mengatakan mereka itu keliru. Bahkan dalam konteks tertentu mereka sesat seperti orang yang melakukan bom bunuh diri itu. Kalau kita tidak berani mengatakan mereka sesat, ini kacau sekali jadi paham keagamaan kita. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa pelaku bom bunuh diri itu kemudian terinspirasi oleh ajaran Islam. Yang sesungguhnya mereka terinspirasi oleh ajaran Islam yang menurut pandangan mereka, yang sebetulnya kalau menurut saya itu keliru, sesat gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini kita juga tidak boleh denial ya. Pelakunya Muslim, Jangan mungkir ya, iya, jangan pelaku mungkir. Muslim, Iya, tapi mereka memahami Islam secara keliru Iya, gitu iya. loh. Tidak bisa Islam disalahkan, tapi paham mereka itu sangat bisa disalahkan, bahkan kita wajib mengatakan bahwa itu paham yang sesat gitu loh. Dan repotnya mereka justru menganggap yang paling Islam, Nah, yang berbeda dengan mereka dianggap sesat. kalau kafir. mereka tidak berpikiran seperti itu, mereka tidak akan melakukan bom bunuh diri. Iya betul. Nah, Iya, jadi saya kira ini sudah karena waktunya juga sudah habis ya, sudah menjelang habis. Jadi kita sampai di sini dulu pokok pembahasan soal ini Ustadz Taufik Damas. Tetapi ini ada pembahasan lain nih yang kita lanjutkan di video berikutnya ya. Siap. Mengenai tadi bahwa message yang disampaikan oleh si teroris bom bunuh diri Bandung tadi kan terkait momentumnya kan KUHP itu. Betul. Dan KUHP itu dianggap sebagai sistem kafir, sistem tonggut hukum kafir. Dan mereka mengidolakan apalah, entah apapun namanya ya, entah negara syariah, entah khilafah, dan seterusnya. Nah, nanti kita bahas soal itu ya, Siap. Ustadz Taufik. Jadi, pemirsa, kita akhiri dulu untuk episode yang sekarang. Silahkan ikuti lagi episode berikutnya. Tentang, masih terkait dengan tema ini, tapi temanya soal terorisme, radikalisme, dan hukum togut dan khilafah, semacam itulah. Oke, saya Ahmad Sahal dan terima kasih Ustadz Taufik Damas yang Sama-sama. sudah hadir di Main TV. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.